Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saat ini saya sedang berada di situs Gondosuli yang merupakan salah satu objek wisata sejarah yang terletak di Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung. Dan di depan saya ada sebuah prasasti Gondosuli yang merupakan saksi bisu kejayaan dinasti Sanjaya, terutama di masa pemerintahan Rakai Patahan. Di dalam Alkitab tertulis kejayaan dari seorang raja yang bernama Raja Daud. Bagaimana Raja Daud ini mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam setiap peperangan yang dia jalani, karena ada Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupannya. Dan bagi hari ini, mari kita akan melihat salah satu kisahnya di dalam 2 Samuel pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-17 sampai yang ke-25. Tetapi kita akan membaca terlebih dahulu di dalam ayatnya yang ke-20. Lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Puji Tuhan, pagi hari ini renungan firman Tuhan saya beri judul Menerobos Masalah Bersama Allah Sang Penerobos. Saat pagi hari ini, apa yang menjadi musuh kita? Mungkin musuh kita ini adalah kesulitan ekonomi, mungkin masalah pekerjaan, mungkin masalah keluarga, atau bahkan mungkin sakit penyakit. Seringkali kita merasa masalah yang kita hadapi itu begitu besar, begitu berat, begitu mustahil rasanya untuk diselesaikan, sehingga rasa-rasanya tidak ada jalan keluar. Rasa-rasanya kita mengalami jalan yang buntu. Ini menunjukkan bahwa kita memerlukan adanya suatu terobosan yang akan membereskan semua masalah-masalah yang kita hadapi itu. Sebagai umat Tuhan, kita sangat beruntung karena kita memiliki Tuhan yang luar biasa. Kita memiliki Allah yang berkuasa, Allah yang bisa membuat terobosan-terobosan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Sebesar apapun masalah kita, sesulit apapun kondisi yang sedang kita hadapi hari-hari ini, Tuhan akan selalu sanggup untuk menyatakan kuasa-Nya bagi kita. Sebab itu kita harus memiliki sikap yang benar, sehingga kita dapat melihat dan menikmati terobosan yang dikerjakan Allah dalam setiap kehidupan kita. Di dalam ayatnya yang ke-17a dari 2 Samuel pasal yang ke-5 tadi dikatakan, ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Nah, dari ayat ini kita bisa melihat Raja Daud mengalami masalah yang sangat sulit. Orang Filistin ingin menangkap dia, dan secara manusia Raja Daud ini tidak mungkin lolos. Demikian juga dengan setiap kehidupan kita, orang-orang percaya, kita juga seringkali diserang oleh berbagai macam masalah yang rasanya begitu sulit untuk diatasi. Tetapi ketika masalah itu datang, jangan bersungut-sungut, bersyukur saja, karena itu berarti menjadi kesempatan untuk kita mengalami terobosan. Filistin adalah gambaran kuasa iblis dan kekuatan dunia yang ada di sekitar kita, yang selalu mencoba menghancurkan iman dan kuasa Tuhan yang sudah Tuhan taruh di dalam setiap hidup kita. Iblis berusaha mengagalkan rencana Tuhan dengan membuat kita menjadi tidak berdaya dan putus asa. Iblis selalu menipu kita untuk membesarkan persoalan dan mengecilkan kekuatan Tuhan yang sudah Tuhan taruh di dalam kehidupan kita. Pagi hari ini kita akan belajar dari kehidupan Raja Daud. Bagaimana Daud menghadapi musuhnya orang-orang Filistin dan dia mengalami terobosan dalam kehidupannya, dia mengalami kemenangan di dalam kehidupannya. Sehingga kita pun bisa menerima, kita pun bisa mengalami terobosan dan kemenangan di dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita akan lihat di dalam 2 Samuel pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-17 bagian B. Mengatakan demikian, tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Di sini dikatakan, Daud datang ke kubu pertahanan. Itu yang dia lakukan pertama kali. Mazmur pasal yang ke-91 ayat 2 mengatakan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Daud tidak mencari kekuatan lain. Dia tidak mengandalkan kemampuannya atau kepandaiannya. Daud seorang raja yang berkuasa. Dia memiliki
banyak pahlawan yang gagah perkasa dan jago untuk berperang. Dia memiliki persenjataan yang lengkap. Dia juga seorang ahli dalam banyak hal, salah satunya di dalam berperang. Dia juga sangat mengenal karakteristik bangsa-bangsa yang ada di tanah Kanaan. Tetapi justru yang Daud lakukan adalah dia masuk ke dalam kubu pertahanan. Saat pagi hari ini, apapun yang kita alami, bahkan mungkin kita rasa punya kekuatan, punya kemampuan, datanglah pada Tuhan terlebih dahulu. Masuk di dalam hadirat-Nya, berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Contohnya, ketika Petrus mengalami kebuntuan di dalam penjara oleh Herodes, jemaat mendoakannya dengan tekun dan Tuhan melakukan terobosan yang luar biasa. Tuhan membebaskan dia dari penjara itu. Itu bisa kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-12. Sedangkan di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-25 dan 26, ketika Paulus dan Silas di penjara dengan tangan yang terbelenggu, mereka berdoa dan memuji Tuhan. Dan kita lihat Tuhan melakukan terobosan dalam kehidupan mereka. Terjadi gempa bumi dan rantai yang membelenggu mereka terlepas. Doa dan pujian dari Paulus dan Silas menjadi alat untuk menggerakkan kuasa Tuhan. Oleh sebab itu, apapun yang menjadi musuh kita, apapun yang menjadi masalah kita saat ini, datang terlebih dahulu kepada Tuhan. Datang ke dalam hadirat Tuhan. Di situ kita akan mendapatkan jalan keluar. Dan hal yang kedua, kalau kita lihat di dalam ayatnya yang ke-18 sampai yang ke-19, di situ dikatakan ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Dan ayatnya yang ke-22 sampai 24 katakan, ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan, dan ia menjawab, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat. Sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Puji Tuhan, di sini kita bisa melihat bagaimana Daud selalu mengandalkan Tuhan dalam segala tindakannya. Dia senantiasa memohon petunjuk Tuhan sebelum dia bertindak. Daud tidak mengandalkan fasilitas perang maupun pengalamannya di dalam berperang, namun dia mengandalkan Tuhan. Ketika menghadapi musuh yang mengepung, Daud selalu bertanya-tanya kepada Tuhan. Meskipun Daud sudah pernah mengalahkan musuh yang sama, sekalipun Daud sudah memiliki begitu banyak pengalaman di dalam peperangan, namun Daud selalu bertanya kepada Tuhan dan hasilnya sungguh luar biasa. Allah mengerjakan terobosan bagi Daud sehingga Daud dapat berkata di dalam ayatnya yang ke-20, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Puji Tuhan. Di dalam kehidupan sehari-hari, dalam tiap masalah yang kita temui, dalam tiap kesulitan yang kita alami, kita harus selalu mengandalkan Tuhan, menyertakan Tuhan di dalam setiap tindakan yang akan kita lakukan. Untuk meraih kemenangan dalam hidup ini, kita harus selalu memohon petunjuk dari Tuhan, menyerahkan setiap agenda kita ke dalam tangan Tuhan, menyerahkan setiap rencana kita ke dalam tangan Tuhan, baik itu melalui doa maupun di dalam pembacaan firman Tuhan yang kita lakukan. Karena di dalam doa dan di dalam pembacaan firman Tuhanlah, maka kita akan menemukan pimpinan dan tuntunan serta petunjuk bagi hidup kita dari Tuhan. Dengan demikian kita akan mendapatkan kemenangan yang kita butuhkan. Kita akan mengalami terobosan dalam setiap kehidupan kita. Hal yang ketiga, di dalam ayatnya yang ke-25 dikatakan, dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya.
Maka ia memukul kalah orang Filistin mulai dari Geba sampai dekat Geser. Di sini kita bisa melihat Daud, dia seorang yang taat pada perintah Tuhan. Kata kunci kemenangan orang percaya menghadapi berbagai masalah adalah ketaatan. Tanpa ketaatan tidak mungkin terjadi kemenangan. Jika ingin mengalami terobosan dan kemenangan, maka taatlah kepada Tuhan. Daud menyadari bahwa pengalaman perang bukanlah segala-galanya. Sekalipun strategi yang pernah diterapkan memberikan kemenangan yang gilang gemilang, tetapi ketaatan kepada perintah Allah adalah kunci keberhasilannya. Itulah sebabnya dia lebih mengikuti cara Tuhan daripada apa yang bisa dia lakukan di dalam pikirannya sendiri. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, jangan mengandalkan kemampuan dan pengalaman kita semata, karena suatu saat itu tidak akan bisa menolong kita. Tetapi taatilah Tuhan dan firman-Nya, maka Dia akan menuntun kita di jalan kemenangannya. Bukankah Dia adalah Allah yang sanggup dan mampu melakukan jauh melebihi apa yang bisa kita pikirkan atau apa yang bisa kita doakan? Percayalah kepada-Nya, taatilah Tuhan dan firman-Nya, maka Dia akan menuntun kita di jalan kemenangannya. Saat ini, apa yang menjadi musuh saudara? Mungkin sakit penyakit, mungkin masalah ekonomi, kesulitan ekonomi, mungkin masalah pekerjaan, mungkin masalah usaha saudara, atau bahkan mungkin masalah pendidikan dan lain sebagainya. Mari kita mau senantiasa datang kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Taatlah apa yang Tuhan katakan dalam kehidupan kita, taatilah apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Sekalipun rasanya kadang perintah Tuhan itu tidak masuk di akal kita, sekalipun rasanya perintah Tuhan itu rasanya bertentangan dengan keinginan kita, tetapi taatilah saja perintah Tuhan. Lakukan apa yang Tuhan suruhkan, maka kita akan melihat terobosan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Kita akan melihat kemenangan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, bahkan mungkin yang tidak terpikirkan oleh setiap kehidupan kita. Mari, saat pagi hari ini sebelum kita melakukan setiap aktivitas kita, serahkan rencana kita, serahkan agenda kita ke dalam tangan Tuhan. Maka Tuhan yang senantiasa akan menuntun setiap kehidupan kita. Tuhan yang senantiasa akan menyertai setiap kehidupan kita dan memberikan kemenangan demi kemenangan di sepanjang hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, apapun masalah saudara, kita akan menerobos masalah kita karena kita tahu ada Allah yang senantiasa menyertai kita, ada Allah, Dia sang pembuat terobosan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, mari kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat pagi hari ini kami mengucap syukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang memberikan kekuatan bagi setiap kehidupan kami. Apapun yang menjadi persoalan masalah yang sedang kami hadapi hari-hari ini Tuhan, kami percaya kami memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang berkuasa, Allah pembuat terobosan dalam kehidupan kami. Dan kami mau serahkan setiap persoalan masalah kami ke dalam tangan Tuhan. Dan kami akan melihat kemenangan Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan tolong bangsa dan negara kami, berkatilah para pemimpin bangsa kami, mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah sekalipun. Tuhan senantiasa menyertai kehidupan mereka, Tuhan berikan mereka hikmat, kebijaksanaan, akal budi yang daripada Engkau, roh takut yang daripada Engkau di dalam mereka memerintah bangsa dan negara kami ini Tuhan. Dan segala keputusan, segala kebijakan yang diambil, biar itu sesuai dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan bangsa dan negara kami ini Tuhan Yesus. Tolong Tuhan setiap para medis yang ada, Tuhan juga senantiasa memberikan kekuatan ekstra kepada mereka di dalam menangani pandemi COVID-19 ini yang belum berakhir. Tuhan tetap terus menolong mereka Tuhan. Bahkan pengadaan vaksin yang hari-hari ini sedang diusahakan, Tuhan juga yang akan memberkati sehingga vaksin ini benar-benar bisa dipakai, bisa dipergunakan Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk pekerjaan Tuhan yang ada di seluruh permukaan bumi ini. Bahkan yang ada di gereja lokal kami GPDI JOTW Temanggung, Tuhan yang akan memberkati pekerjaan Tuhan yang ada. Berkati mulai dari Bapak Ibu Gembala kami, staf Gembala, para diaken, aktivis gereja, siapapun juga, biarlah kami bersama-sama bersatu hati Tuhan untuk kami bergandeng tangan, menopang, membantu pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Berkati umat-umat Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, Tuhan tolong setiap umat-umat Tuhan,
Kalau ada di antara umat-umat-Mu yang sedang terbaring sakit, mungkin mereka sakit di rumah atau di rumah sakit, Tuhan juga yang akan melawati mereka, Tuhan. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan setiap sakit penyakit mereka. Bahkan kalau ada di antara umat-Mu yang sedang susah, Tuhan berikan penghiburan, yang lemah Tuhan berikan kekuatan, yang sedang menghadapi beban berat, Tuhan juga yang akan memberikan kelepasan, memberikan kemenangan bagi kehidupan mereka. Tetap jaga pelihara iman percaya umat-umat Tuhan, sehingga menghadapi situasi yang sulit hari-hari ini, mereka tetap beriman kepada Tuhan, mereka tetap mengandalkan Tuhan, mereka tetap mempercayai Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kalau kami akan melangkah di hari yang baru ini Tuhan, kami percaya penyertaan Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan kami. Dan di sepanjang hari ini kami akan merasakan, kami akan mengalami kemenangan demi kemenangan Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Ini yang menjadi doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.